Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian besar di masa silam. Perjanjian ini terlahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau bisa kita sebut sebagai FOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yaitu Desa Janti. Pada pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut dikenal sebagai Dukuh Karten Janti Harjo Karanganyar. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati. Tepat sungguhnya ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkaitan pembagian tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal tersebut lalu mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia bertanya kepada saudaranya, Pakubuwana, bahwa alih-alih menimbulkan masalah, daripada tempat saya dikurangi, lebih baik buang saja sampai tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya diberi sangu 3.000 real, ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Kemudian malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen, puluhan ribu prajurit tewas. Perlawanan ia mendorong Gubernur FOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga hendak jadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara FOC dan Mangkubumi terlaksana dan disampaikan ke Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Lalu pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur FOC. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani yang di Desa Janti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, kemudian 15 Februari ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut antara lain keris yang menjadi pusaka raja yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I, bahasa, busana, dan lain-lain. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang. Jadi, tidak disebutkan wilayah mana hanya terdapat dalam pembicaraan yang berkepanjangan baru selesai sekitar 20 tahun. Perjanjian Giyanti yang tidak memperinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga turut menuntut pihak sebagai penguasa.
sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, Februari 1756, hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahi dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari Kasunan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta, yaitu gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan hadirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.